Setelah kegagalan Zhao Zhao, dia akan mundur dari peron, tetapi hari ini dia tidak ingin pergi. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Luo Zeng. Gelombang aurora magnetik elemen terus-menerus mengalir masuk, jumlahnya terus meningkat, dan Luo Zeng masih menggunakan kecepatan yang tidak terlalu lambat, satu pedang dan pedang lain ke aurora metamagnetik. Gelombang ke-25, gelombang ke-30, gelombang ke-40, gelombang ke-50, pada saat ini, setiap kali aurora metamagnetik bergegas ke Luo Zeng, itu adalah film besar hula. Melihat aurora metamagnetik Zhao Zhao merasakan kulit kepala mati rasa, tetapi Luo Zeng masih bisa mengatasinya. Zhao Zhao tidak bisa menahan keraguan, ini apakah ada batasan untuk anak itu? Pada saat gelombang ke-60, Luo Zeng akhirnya merasa agak sulit. Cahaya elemen kutub ini hanya sensitif terhadap makna pedang. Bahkan jika Anda membawa peri, Anda tidak dapat memotong kecepatan dengan cepat dengan pedang streamer. Luo Zeng mengerutkan kening, yaitu, Luo Zeng pada pedang pemahamannya belum mencapai level yang saya inginkan. Pedang adalah kepala Wan Bing, memotong dunia dengan pedang yang tajam. Apakah itu adalah ilmu pedang dasar atau berbagai ilmu pedang yang kuat? Ketergantungan bukanlah kekuatan kasar, tetapi digerakkan oleh pedang, yang menghasilkan kekuatan pemotongan yang kuat. Bagaimana pedang ini harus ditingkatkan? Setelah merasakan tekanan, Luo Zeng akhirnya mulai merenung. Hancurkan. Beri aku patah. Luo Zhengijian hancur, dan langsung menghancurkan 3 aurora magnetik Yuan, tetapi lebih banyak aurora magnetik Yuan di kejauhan menuju Luo Zhengyong. Zhao Zhao memandang aurora magnetik Yuan itu, jantung dari jalan yang gelap, tampaknya Luo Zeng juga agak tidak mendukung, aurora magnetik Yuan ini terlalu banyak, tapi pertama kali aku masuk, ia menolak setelah 60 gelombang, dan itu sendiri kekuatannya hanya bawaan dan 2 kali lipat. Kekuatan ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kedatangan King Yunzong, saya takut tidak ada orang kedua yang bisa ditemukan. Zhao Zhao dilahirkan di sekte ini, dan visinya tidak luas, tetapi pikirannya telah membuat kesimpulan ini. Dia merasa bahwa bahkan jika dia adalah seorang jenius yang brilian, saya khawatir sulit untuk membuat catatan Luo Zeng. Di bawah arogansi Luo Zeng, gelombang ke-61 juga berhasil dilewati, tetapi salah satu kutub magnet hampir mengenai bola kristal. Zhao Zhao menilai bahwa gelombang berikutnya akan takut pada bola kristal Luo Zeng. Sebuah celah muncul. Menurut momentum ini, Luo Zeng seharusnya tidak menahan gelombang ke-63, dengan hasil ini, cukup memuaskan. Zhao Zhao duduk di sebelahnya, berpikir seperti ini. Siapa yang tahu bahwa Luo Zeng baru saja meletakkan pedang streamer di tangannya di atas tanah tepat setelah gelombang ke-61 berakhir, dan menutup matanya dan bermeditasi. Apa yang ingin dia lakukan? Zhao Zhao memandang dengan penuh rasa ingin tahu akan langkah Luo Zeng. Luo Zeng tidak bergerak, tangannya berlutut, sepertinya dia tidak menjalankan yuan nyata, mengkondisikan tubuh, tetapi berpikir. Berpikir saat ini, Zhao Zhao terdiam, waktu setiap gelombang cahaya kutub unsur ini tidak panjang, dan tidak ada banyak waktu untuk Luo Zeng untuk berpikir. Segera, tidak jauh dari aurora magnetik yang padat, mereka terbang. Hei, yuan magnetik aurora akan datang, tidak bisakah kau menghadapinya? Zhao Zhao berteriak kepada Luo Zeng, tetapi bola kristal Luo Zeng tidak retak. Jika dia menyerah, itu akan sangat disayangkan. Zhao Zhao hanya ingin melihat jam berapa Luo Zeng bisa mengambil. Namun, setelah Zhao Zhao berteriak, Luo Zeng tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengar suara Zhao Zhao sama sekali, dan seluruh orang itu setua orang tua itu. Aurora-aurora 3 dimensi akan hancur, dan Anda tidak akan memiliki peluang ketika Anda tidak bergerak. Melihat aurora magnetik, Zhao Zhao sedikit cemas. Ketika aurora metamagnetik datang dan ingin mengatasinya, sudah terlambat. Melihat bahwa aurora magnetik Yuan semakin dekat dan dekat, Luo Zeng masih tak terlihat, Zhao Zhao hanya bisa cemas di sebelahnya, setelah jarak antara magnet Luo Zeng dan bola kristal Luo Zeng kurang dari 1 kaki, Zhao Zhao hanya menghela nafas. Dengan 1 nafas, ya, saya bisa mencapai hasil seperti itu. Saya sudah bangga dengan King Yunzong. Saya telah meminta murid di King Yunzong untuk mencapai hasil seperti itu. Dia telah membuktikan kemampuannya dan belum terlambat untuk menantang lagi. Tetapi pada saat ini, Luo Zeng, yang duduk di tempat yang sama, tiba-tiba membuka matanya. Saya tidak tahu mengapa, Zhao Zhao melihat mata Luo Zeng, sepertinya semacam momentum telah berubah, dan mata menjadi lebih tajam dan mengenai hati orang-orang. Pada titik ini,
jarak aurora metamagnetik dekat dengan bola kristal. Luo Zengyi mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang panjang Streamer dan menghancurkannya ke elemen terdekat bola kristal. Hei! Ketika aurora metamagnetik menyentuh pedang dari Luo Zeng, mereka langsung hancur oleh Jianmang. Sebelumnya, aurora magnetik Yuan menyentuh ilmu pedang Luo Zeng, tapi itu hanya dipotong oleh pendekar pedang Luo Zeng, dan kemudian perlahan-lahan runtuh. Tapi sekarang, pendekar pedang Luo Zeng tampaknya menjadi musuh dari aurora metamagnetik. Jika aurora metamagnetik adalah api, maka pedang Mang adalah air dingin. Panci air dingin ini dituangkan ke atas nyala api, dan saat ini adalah antara akan dihancurkan. Hei, semakin banyak pendekar pedang diambil dari pedang Luo Zeng, dan masing-masing mantel pedang memusnahkan aurora metamagnetik. Tidak begitu lama, aurora magnetik 61 Yuan terbunuh oleh pendekar pedang Luo Zeng. Dalam gelombang 61, Luo Zeng menghabiskan lebih dari separuh waktu yang dihabiskan untuk 60 gelombang. Zhao Zhao akan berpikir bahwa Luo Zeng memiliki kursi di tempat yang sama, dan perubahan mengerikan seperti ini akan terjadi. Wajahnya penuh dengan ekspresi kusam. Apakah Luo Zeng ini masih seorang manusia? Tidak, dia bahkan tidak bisa menghitung binatang. Ini sudah menjadi metamorfosis pada saat ini. Seolah-olah dengan metamorfosis, mustahil untuk menggambarkan Luo Zeng, orang ini adalah hewan sesat. Wajah Luo Zeng juga menunjukkan senyum sukacita. Ilmu pedang Luo Zeng sebelumnya sebenarnya tetap dalam kondisi yang sangat dasar. Faktanya, dia benar-benar tidak mengerti Zhao Jian. Dia tidak sebaik Zhao Zhao. Namun, di bawah meditasi Fang Kai, dia merasa bahwa pemahamannya tentang pedang meningkat beberapa poin. Dengan pemahamannya tentang makna pedang, ditambah dengan kekuatan Luo Zeng itu sendiri, kali ini bahkan lebih mudah untuk aurora metamagnetik ini. Pada 8 tingkat kesulitan, berapa banyak elemen gelombang yang pada akhirnya akan menjadi aurora? Karena ada 8 tingkat kesulitan di sini, Luo Zeng juga jelas bahwa jumlah gelombang terbatas, dan tidak mungkin untuk meningkatkannya tanpa batas waktu. Jika peningkatan tak terbatas meningkat, tidak hanya batu kutub pada platform Jiangwang Bintang 7 tidak dapat mendukungnya. Dan orang-orang yang berpartisipasi dalam budidaya ini tidak dapat menahan diri. Bahkan jika mereka kuat menurut para dewa, bagaimana mereka bisa menahan 1000 Yuan aurora magnetik? Gelombang ke-70. Bunuh. Gelombang ke-80. Gelombang ke-9. 100 gelombang pertama. Setelah Luo Zeng melewati 100 gelombang pertama, tidak ada gerakan di platform. Hei, apakah 100 gelombang pertama batasnya? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Zhao Zhao, yang berada di sebelahnya, mengangguk dengan keras. Dia terbiasa dengan ekspresi abnormal Luo Zeng. Dia hanya berkata dengan nada yang sedikit bergetar, batas 8 tingkat kesulitan adalah 100 gelombang, tetapi yang benar 100 gelombang, tetapi tidak beberapa orang, tidak peduli siapa yang mengolah, itu akan meredam pedangnya. Sama seperti Zhao Zhao berpikir bahwa tingkat kesulitan 8 adalah yang paling cocok untuk mengasah pedangnya sendiri, sehingga ia akan tetap berada di tingkat kesulitan 8. Jika ia dapat menemukan 4 atau 50 gelombang di sini, ia merasakan pasangan meta kutub di bawah kesulitan tingkat 8. Jika Anda kehilangan efek Anda akan memilih kesulitan berikutnya. Pada saat itu, Diaken di pintu tiba-tiba mendengar raungan di belakang pasar. Suara ini, apakah ada yang rusak? Para Diaken penasaran. Secara umum, hanya sedikit orang yang gigih. Bahkan mereka yang secara sempurna dapat memecahkan kesulitan tertentu, tetapi secara umum mereka tidak akan melakukan hal yang melelahkan seperti itu. Mereka akan memilih kesulitan yang lebih tinggi. Tantangan. Diakon mengambil pertempuran dan memeriksanya. Ditemukan bahwa susunan hantu di bawah tingkat kesulitan 8 telah rusak. Tampaknya hanya ada 2 orang yang memilih tingkat kesulitan 8 hari ini. Satu disebut Zhao Zhao, yang lain adalah murid asing bernama Luo Zeng. Zhao Zhao sering berlatih di Qixing Jiangwang Tai. Diakon sangat jelas tentang kekuatan Zhao Zhao. Dia hanya bisa melewati lebih dari 20 aurora gelombang magnetik, dan tidak mungkin menembus 100. Bukankah itu Luo Zeng? Diakon itu tiba-tiba membelalakkan matanya. Bab 212. Pengaturan kesulitan dari setiap tingkat 7 Star Jiangwang sangat istimewa. Pengaturan ini untuk menjaga para pendatang baru di Qingyun Zong. Ambil Zhao Zhao sebagai contoh. Dengan kekuatannya saat ini dan ingin memecahkan 100, yaitu menolak aurora magnetik 100 Yuan, maka ia hanya bisa mencapainya dalam 4 tingkat kesulitan.
Dalam 5 tingkat kesulitan, Zhao Zhao tidak bisa melanggar 100, ia hanya dapat memblokir aurora magnetik 86 gelombang, dan pada kesulitan ke-6 ia dapat menahan aurora gelombang 56, tetapi dalam 7 kesulitan, ia hanya dapat menahan 40 gelombang, dan di tingkat kesulitan 8, ia hanya bisa menahan 21 gelombang. Zhao Zhao adalah kekuatan bawaan. Dalam ingatan Diakon, bahkan jika itu adalah bawaan dan sempurna, tidak ada orang yang rusak dalam 8 tingkat kesulitan, beberapa hasil yang lebih baik akan dengan sengaja dicatat oleh Diaken itu. Ia mengingat kesulitan di bawah 8 tingkat. Pencetak gol terbaik hanya mempertahankan 89 ombak. Menurut spekulasi Diaken, saya ingin menerobos 8 tingkat kesulitan, kecuali jika masuk ke dalam dewa, itu tidak mungkin. Menurut para dewa yang kuat, mereka umumnya memilih untuk berlatih di 9 tingkat kesulitan, dan bahkan tingkat kesulitan ke-10. Tidak, itu tidak mungkin Luo Zeng, bahkan Zhao Zhao, tidak mungkin Luo Zeng, kata Diakon itu bergumam. Masalahnya adalah kekuatan Zhao Zhao juga jelas. Dia tidak bisa melakukan dorongan kuat ke dalam malam. Agak langkah, hanya beberapa kali yang lalu hampir tidak bisa menahan 20 gelombang, hari ini istirahat 100. Kecuali Anda sedang bermimpi. Ketika saya memikirkannya, dia tiba-tiba mengambil gambar kepalanya. Stasiun Jiangwang Bintang 7 ini tidak jauh dari dirinya sendiri. Jika Anda langsung melihatnya, Anda tidak akan memilikinya. Maka Diakon itu bergegas ke stasiun Jiangwang Bintang 7. Dari luar 7 bintang Jiantai, tidak ada yang ada dalam ilusi, tapi dia bisa melihat orang-orang di peron. Dalam waktu singkat, ia melihat ada 2 orang di platform tingkat kesulitan 8. Satu orang adalah Zhao Zhao, dan yang lainnya adalah Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zengzeng duduk bersila, sepertinya sedang berlatih meditasi. Diakon itu memanjat peron dari sisi jalan dan segera bertanya kepada Zhao Zhao, siapa yang memecahkan 100, Zhao Zhao, apakah itu kamu? Zhao Zhao mengangkat bahu, tersenyum pahit, dan kemudian menunjuk Luo Zeng di sebelahnya, itu dia. Sungguh itu dia. Diakon tiba-tiba menarik nafas lega, dan seluruh orang itu sedikit takut. Jika Luo Zengzhen dapat menembus 100 dengan kekuatannya sendiri, maka kemampuan Luo Zeng dalam beberapa aspek telah dikejar. Ambil foto yang kuat. Setiap prajurit memiliki ciri khasnya sendiri. Definisi Diaken itu sangat akurat. Ia percaya bahwa mereka yang dapat menghancurkan 100, paling tidak dalam pengertian pedang, tidak akan kalah dari mereka yang kuat dalam dewa, tetapi jika pada kekuatan yang komprehensif, tidak perlu mengejar ketinggalan dengan orang-orang yang kuat. Pernyataan ini memang benar. Karena tidak ada kekurangan talenta di dunia ini yang sangat menonjol di dunia, tetapi Diaken ini telah melewatkan 1 poin pun. Luo Zeng tidak hanya menonjol dalam pemahaman Jiangyi. Sebaliknya, penampilannya dalam semua aspek sangat menonjol. Apakah itu kekuatan, kecepatan, atau metamorfosis bagi tubuh keindahan roh Cina? Jika dikatakan bahwa ia lebih buruk daripada foto umum para dewa, itu harus menjadi kontrol Yuan nyata. Setelah semua, menurut para dewa dapat membakar Zeng Yuan dapat menggali kekuatan Yuan nyata hingga batasnya, tetapi tidak mungkin untuk mencapai tingkat Luo saat ini. Mengapa dia melakukan ini? Tanya Luo Zeng untuk duduk diam di tempat yang sama, Diaken itu bertanya. Zhao Zhao mengangkat bahu, seharusnya ada di pencerahan. Pencerahan. Murid Diaken itu membanting lagi. Bagi militer, pencerahan itu adalah kesempatan besar untuk menghadapi situasi itu. Prajurit 1 atau 2 kali dalam seumur hidup adalah peristiwa yang membahagiakan. Saya tidak berharap anak ini menjadi setelah melanggar 100, dia dapat menemukan pencerahan. Dia dengan cepat bertanya, berapa lama dia duduk di sini? Tidak butuh waktu lama, setelah dia memecahkan 100, dia seperti ini. Aku tidak tahu berapa lama. Tapi sebelum dia memecahkan 100, dia sudah menyadarinya sekali, dan bagaimana memulai lagi, Zhao Zhao tidak bisa mengetahuinya. Ketika menolak 60 gelombang, Luo Zeng sedang duduk dan berpikir, tidak tahu apa yang disadari, dan pemahaman tentang arti pedang tiba-tiba meningkat. Pada saat itu, Zhao Zhao berpikir bahwa Luo Zeng bersikeras hingga 63 gelombang, tetapi tidak berharap Luo Zeng yang bangun langsung, hancur 100. Apa? Aku pernah mendapat pencerahan sebelumnya. Suara Diaken itu agak malu. Pencerahan adalah kesempatan yang hebat, tetapi anak ini benar-benar memiliki pencerahan. Apakah ada alasan? Diakon itu juga merasa bahwa kepalanya tidak cukup. Melihat ekspresi Diaken itu, Zhao Zhao sedang menyeimbangkan sebagian hatinya. Luo Zeng telah membuat kejutan untuk dirinya sendiri.
Dia hampir menghancurkan dirinya sendiri. Sekarang biarkan orang kedua mengalami perasaan ini. Ya, Zhao Zhao diam-diam lucu di hatinya. Dia sekarang kebal terhadap kejutan yang dibawa oleh kemampuan Luo Zeng untuk melakukan sesuatu. Tampaknya tidak ada alasan untuk itu. Kebetulan itu adalah hal yang wajar bagi orang ini. Beberapa saat ada orang yang berlatih dalam 8 tingkat kesulitan. Dia di sini untuk menyadari bahwa dia takut menunda kultivasi orang lain. Diakon agak malu. Epiphany, berarti bahwa orang menyadari beberapa hal yang sangat misterius dalam sekejap, meskipun ada, dalam pencerahan ini, tetapi lautan roh manusia pada awalnya sangat misterius, kadang-kadang butuh waktu lama. Luo Zengduan duduk di tempat yang sama, meskipun matanya terpejam, matanya berputar cepat di bawah kelopak mata. Pedang dasar dipecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dalam pikiran Luo Zeng, ada banyak tokoh dalam benaknya, membangun setiap detail dari pedang dasar. Pedang atas, potong pedang, gantung pedang, pedang patah. Pedang, meskipun ilmu pedang dasar tidak ada di atas meja, itu adalah ilmu pedang paling murni. Setelah banyak generasi modifikasi dan perampingan pedang, setiap pukulan tidak memiliki sedikit gerakan mewah dan berlebihan. Namun, pikiran Luo Zeng memiliki banyak gambar, seperti pedang paling sederhana, tetapi juga dipecah menjadi puluhan ribu gambar. Dari menggambar pedang ke pedang, pedang itu berisi detail yang paling halus. Tapi itu tidak butuh waktu lama untuk gambar-gambar itu menghilang, dan kecepatan di mana gambar-gambar itu menghilang semakin cepat, dari satu atau dua awal, ke puluhan belakang, ratusan gambar. Dalam waktu singkat, pedang awalnya dibentuk oleh puluhan ribu gambar, sekarang hanya selusin atau lebih. Metode pedang dasar ini, Luo Zengding melihat ke masa lalu, meskipun pedang yang dilihat Luo Zeng saat ini masih merupakan pedang, tetapi ketika Luo Zeng melihat foto-foto itu, hatinya melahirkan perasaan yang sangat misterius. Ini adalah metode pedang dasar, tetapi ini bukan metode pedang dasar. Setelah pekerjaan pedang yang efisien, sepertinya semua pedang dan pikiran antara langit dan bumi disatukan, dan mereka digabungkan dalam gerakan sederhana. Luo Zeng melihat gerakan beberapa pedang dasar lainnya, pedang disintegrasi, pedang menyapu, pedang-pedang, setiap gerakan terlihat biasa dan tidak ada bandingannya. Ini memang ilmu pedang dasar, namun ada misteri besar di setiap gerakan, yang membuatnya mustahil untuk menghubungkannya dengan ilmu pedang dasar biasa. Bab 213. Ini jelas bukan ilmu pedang dasar. Atau, ini adalah ilmu pedang dasar dari sekelompok orang yang belum pernah datang sebelumnya. Hati Luo Zeng terkejut, dan hanya definisi yang tidak akurat yang bisa dibuat. Tidak peduli bagaimana, Luo Zeng mengerti ini juga merupakan kesempatan yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Pada saat ini, ia mengambil setiap menit dan setiap menit untuk mengamati setiap gambar. Pada saat ini, diakon dari stasiun Seven Star Spectator dengan tergesa-gesa meninggalkan peron, mendaftarkan sekelompok murid baru, dan dengan tergesa-gesa bergegas kembali. Dia tidak kembali. Kesulitan, platform ini tidak menghalangi Luo Zeng. Namun, hanya beberapa murid di dalam yang memilih 8 tingkat kesulitan, 2 di antaranya juga anak-anak dari sekte itu, dan diaken itu tidak berdaya. Jika Luo Zeng dilemparkan ke sini dan membuka arai sihir secara langsung, Luo Zeng yang duduk di tanah kemungkinan akan terluka oleh aurora metamagnetik yang terbang dari sudut tertentu, sehingga itu bahkan lebih tidak berharga, sehingga diaken memutuskan untuk Luo Zeng bangun. Setelah memasuki peron, dia berjalan menuju Luo Zeng, tetapi dia berada 5 meter jauhnya dari Luo Zeng. Tiba-tiba, ada beberapa fluktuasi yang sangat tajam sebelum dia melihatnya. Hei, diakon ini juga bawaan, dan reaksinya sangat cepat. Dia bergerak beberapa langkah di belakang, tetapi pakaian di dadanya telah dipotong-potong oleh fluktuasi ini. Ini adalah tubuh pedang, wajah diaken itu juga sangat jelek, merasa bahwa dia terlibat dalam bencana yang tidak bersalah. Zhao Zhao juga terpana. Ketika dia tidak mengharapkan pencerahan Luo Zeng, masih ada pedang penjaga yang menjaganya. Tidak, begitu cepat untuk memahami roh penjaga. Bukankah dia tidak menggunakan pedang untuk waktu yang lama? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan pedang? Apa artinya ini? Diakon tidak berani bangun pada saat ini, dan dia hanya bisa menontonnya di sini. Zhao Zhao menunjuk ke Luo Zeng dan berkata, Luo Zeng tampaknya adalah seorang pemula pedang. Ketika ia digunakan untuk memecahkan 100, ia menggunakan ilmu pedang dasar. Dasar ilmu pedang. Diakon itu mendengar 4 kata dan tiba-tiba merasakan matanya hitam. Sebagai diaken dari 7 bintang Jiang Wangtai, dia juga seorang pendekar pedang.
Tentu saja, dia tahu betapa mendasarnya dasar ilmu pedang. Bagi beberapa pejuang yang berlatih ilmu pedang, itu mungkin sesuatu yang dipelajari sebelum usia 6 atau 7 tahun. Jika Luo Zengzhen menggunakan metode pedang dasar, maka berapa kali ia menggunakan pedang tidak akan lama. Hanya dengan menggunakan metode pedang dasar akan dapat memahami tubuh pedang. Diakon ini merasa bahwa dunia terlalu tidak adil. Pada saat ini, beberapa orang masuk dari jembatan kecil. Salah satu dari mereka melihat Diaken dan berteriak, "Song Diaken, jangan biarkan kita menunggu terlalu lama." Orang-orang ini sangat ingin memulai arai ajaib. Hei, jika Luo Zeng tidak bangun, aku hanya bisa membuka arai sihir dulu. Song Diakon hanya bisa melakukan langkah ini. Lagi pula, dia memiliki tubuh pedang, bahkan jika itu adalah aurora magnetik, mungkin tidak ada salahnya. Dia jubah hitam yang baru saja masuk melihat bahwa masih ada orang yang duduk di sini, dan mereka bertanya, "Hei, bagaimana mungkin ada yang masih bermeditasi di sini?" Zhao Zhao menjelaskan kepada beberapa orang, dia baru saja pencerahan, duduk di sini sebentar. Kaisar, hehe, wajah jubah hitam itu iri, dan pada saat yang sama mereka berkata, apa yang terjadi pada kita, jangan tunda kultivasi kita. Pada saat ini, mata Luo Zeng tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama ketika dia membuka, ada fluktuasi kecil yang tak terhitung jumlahnya darinya. Setiap gelombang adalah pedang yang ramping. Jika seseorang berdiri di sekitarnya, aku takut itu akan langsung dipotong-potong oleh pedang ramping itu. Pedang itu seperti sutra, menarik, seorang murid asing, dan hanya kekuatan bawaan, bahkan menyadari dunia ini. Seorang murid jubah hitam mengatakan bahwa semua orang berlatih di Sekte Qingyun, itu juga merupakan perbaikan pedang. Secara alami, saya akan memperhatikan para murid pedang Qingyun Song lainnya. Apakah pedang itu berarti sutra? Luo Zeng mendengar perkataan murid berjubah hitam itu, dengan lembut menjangkau, dan benang sutra halus menjulur dari tangannya. Kekuatan benang sutra ini belum tentu lebih kuat daripada Luo Zeng. Tetapi angkanya lebih baik dari angkanya. Maaf, apakah Anda seorang murid gunung? Murid berjubah hitam datang dan bertanya, apakah Anda akan berpartisipasi dalam rasio puncak penuh ini? Luo Zeng telah menjadi dunia ganda bawaan, dan masih ada penilaian pada akhir tahun untuk memasuki pintu dalam. Jika kekuatan Luo Zeng cukup kuat, sangat mungkin untuk berpartisipasi dalam rasio puncak keseluruhan. Murid jubah hitam berharap untuk berada di puncak keseluruhan. Lebih besar daripada Luo Zeng. Sebagai pendekar pedang, harapan terbesar adalah bertarung melawan pendekar pedang lain. Nama saya Luo Zeng, tetapi saya adalah murid Xiao Yufeng. Mengenai apakah saya akan berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak ini, saya masih tidak yakin. Meskipun Luo Zeng mengerti bahwa seluruh puncak ini lebih besar daripada yang harus ia ikuti, ia tidak ada di dalam saat ini. Murid-murid, tetapi mereka tidak dapat menjawab pertanyaan ini terlalu banyak. Murid berjubah hitam itu melanjutkan, saya berharap dapat bertemu dengan Anda di seluruh puncak dan rasio besar. Nama saya Lian, tetapi itu adalah murid batin Tian Zhaofeng. Pendekar pedang dan pendekar pedang sering kali memiliki kesempatan untuk memahami pedang, itulah sebabnya Lian tertarik pada Luo Zeng. Jika ada kesempatan, kita akan memiliki kesempatan untuk belajar dari satu sama lain. Luo Zeng mengangguk, dan arai sihir akan segera dibuka. Dia secara alami tidak bisa tinggal di sini, jadi dia sudah siap untuk meninggalkan platform. Siapa yang tahu bahwa Lian tiba-tiba berkata, tunggu, berapa banyak ombak yang kamu desak dalam susunan ajaib ini? Kekuatan Lian jauh lebih kuat daripada Zhao Zhao. Bahkan di bawah tingkat kesulitan ke-8, dia bisa bertahan pada 73 gelombang. Menurut rancangan kesulitan dari spektrometer 7 bintang, saya ingin menerobos 8 tingkat kesulitan, dan saya perlu mengambil kekuatan para dewa yang kuat. Oleh karena itu, kekuatan Lian kepada roh-roh bawaan adalah 73 gelombang. Yan ingin mengukur kekuatan Luo Zeng, dan melihat seberapa besar jarak antara murid luar dan murid yang mengerti pedang. Ah, aku seharusnya mematahkan 100, Luo Zeng berbalik dan berkata dengan lemah, lalu melihat ke platform dan berjalan. Apa, Li Yanyi, murid yang sama yang datang bersamanya juga tidak menanggapi. Zhao Zhao melihat reaksi mereka dan merasa sedikit lebih bahagia. Diakon berikutnya dari Song juga merasa sedikit lega. Setidaknya sekarang dia telah menemukan beberapa punggung, terutama Diaken Song. Pikirannya juga agak buruk. Dia sangat jelas sebagai seorang Diaken. Lian sering berlatih pada 8 tingkat kesulitan. Saya sangat bangga dengan catatannya mampu menjaga hingga 70 gelombang.
Pada saat ini, Li Yan dalam keadaan linglung, dan wajahnya masih menunjukkan warna yang mencurigakan. Song Diakon tidak lupa untuk menambahkan, memang 100, Luo Zeng harus berada di bawah kesulitan 8 tingkat, satu-satunya dengan kekuatan roh bawaan. Masalahnya adalah dia hanya bawaan, setelah Diakon Song, mata Li Yan dan para murid berjubah hitam itu sudah lurus. Jelas, jawaban ini terkejut. Dia dan Zhao Zhao menyelinap keluar dari peron, dan bahkan sedikit kehalusan muncul di wajah mereka. Seringai, bab 214. Efek mengasah bintang 7 splitter pada pedang sangat baik. Seorang pendekar pedang, dari umur 6 tahun si Jian mulai belajar, 12 tahun dan ceroboh, 16 tahun mengemudi akrab, dan kemudian ingin menerobos, kecuali talenta sangat tinggi, kalau tidak sering harus marah antara hidup dan mati untuk menerobos. Namun, hanya ada satu orang yang hidup. Kemarahan antara hidup dan mati itu baik. Sangat membingungkan untuk mengatakan bahwa mudah untuk mengetahui cara mengangkat pikiran Anda kapan saja dan di mana saja. Apakah itu seorang pendekar pedang, pisau, atau petinju, selama itu adalah seorang pejuang, itu akan menghadapi masalah ini. Namun, di King Yunzong, ilusi kultivasi ini, kultivasi rahasia berlimpah, dan satu rahasia dilepaskan, adalah hal yang sangat menarik, itulah sebabnya King Yunzong dianggap sebagai tempat suci seni bela diri di wilayah timur. Oleh karena itu, bakat seni bela diri di Kabupaten Wilayah Timur harus menekan di kepala mereka. Namun, bahkan bakat seni bela diri itu tidak dapat dipromosikan begitu cepat dalam spektrometer 7 bintang. Luo Zeng dapat tercerahkan 2 kali untuk pertama kalinya, dan ia menyadari bahwa orang lain tidak dapat memahami hal-hal untuk seumur hidup, karena pemahamannya sangat tinggi. Dan kemudian ada peluang besar. Luo Zeng memecahkan kesulitan tingkat 8, tetapi tidak menguji di mana batasnya. Diakon Song juga mengundang Luo Zeng untuk membiarkannya memasuki spektrometer 7 bintang 9. Penampilan Luo Zeng terlalu memukau, ia juga ingin mengambil bagian dalam proses penggalian bakat, tetapi ia tidak tahu bahwa Cao-Cao di kolam yang dalam dari ikan ajaib telah melakukan hal yang sama dan melaporkan hasil Luo Zeng. Saya ingin mengundang hadiah untuk hadiah, tetapi pada akhirnya, saya tidak mendapatkan hadiah, tetapi saya juga menyentuh hidung. Setelah Diakon Cao melaporkan beberapa kali, yang di atas sebenarnya mengirim orang untuk menyalahkan Diakon Ka, dan langsung bertanya kepada Diakon Cao. Yang tak bisa dijelaskan, dan akhirnya mematahkan pikiran ini. Bahkan jika Diakon Song tidak mengatakan, Luo Zeng akan mencoba, dia juga ingin tahu di mana batasnya. Bisakah Anda memecahkan level ke-9 spektrometer bintang 7? Bahkan untuk menantang 10 tingkat kesulitan. Secara alami, hari ini tidak baik. Luo Zeng telah mempelajari pedang dan memiliki satu set pedang dasar baru di pikirannya. Bagaimanapun, dia harus kembali dan berkonsolidasi. Setelah kembali ke Xiao Yufeng, Luo Zeng menerima berita itu, Su Lingyun melepaskannya. Di malam hari, di lereng gunung Xiao Yufeng. Matahari terbenam keemasan melemparkan panas terakhir hari itu dari jauh ke barat, tetapi pada musim tengah musim dingin, di bawah dingin, panasnya dengan cepat larut, dan hampir tidak ada kehangatan yang terasa. Angin utara berteriak di sepanjang kaki bukit, jika tubuhnya kurus, aku takut keluar. Tetapi di gazebo di lereng bukit Xiao Yufeng, seorang wanita mengenakan jubah kuning angsa bersandar di sudut paviliun, dia hanya mengenakan jubah pendaratan berwarna kuning beludru. Tekstur jubahnya terlihat hangat, tetapi faktanya, efek melindungi hawa dingin lebih baik daripada tidak sama sekali, karena jubah hanya melekat pada leher, dan wanita itu tidak terbungkus sepenuhnya. Dalam jubah, hanya mengenakan satin kuning tipis, jika seorang wanita sipil berpakaian, di gazebo, menghadap angin utara, aku takut itu akan membeku di sini. Namun, wanita itu secara bawaan sempurna, dan itu hanya selangkah lagi dari pemulihan para dewa, bahkan jika dia berdiri telanjang di salju dan es, itu tidak akan terasa dingin. Wanita ini adalah mentor Luo Zeng, Su Lingyun. Di mantan, Su Lingyun selalu bisa cukup kuat, bahkan jika dia menjadi putri yang hilang, dia masih bisa mempertahankan kepercayaan diri. Tetapi ketika dia sendirian, dia selalu merasa kesepian, dan ada rahasia di hatinya yang tidak bisa dicurahkan. Yang lain ketika Su Lingyun memasuki King Yunzong sebagai mentor, hanya demi kesibukan, putri prioritas tinggi, guru di Xiao Yufeng memiliki arti kehidupan campuran, tetapi Su Lingyun tidak berpikir begitu. Sebelum meninggalkan istana, dia belum melihat lelaki yang membakar istana selama 6 bulan, yaitu ayahnya, Su Qian.
Dia telah melamar ayahnya untuk dilihat 3 kali dan 5 kali, tetapi dia selalu ditolak. Awalnya ini adalah hal yang sangat tidak normal. Suatu kali dia pernah memaksakan Aula berusia 95 tahun, tetapi menemukan istana tempat ayahnya tinggal kosong, bahkan spray di sofa hancur, dan jelas bahwa ayah tidak tinggal di dalamnya. Su Lingyun memiliki kecurigaan pada saat itu, dan ayahnya telah meninggalkan wilayah timur. Ada lebih dari 1 orang yang berspekulasi dengan Su Lingyun. 7 kaisar di istana dan 3 putri sedang mendiskusikan masalah ini secara rahasia, tetapi berita sebenarnya telah tertutup rapat. Menurut rumor, ayah sudah lama keluar untuk waktu yang lama, belum kembali, dan kemungkinan akan jatuh di luar. Desas-desus semacam ini tampaknya tidak masuk akal, tetapi Su Lingyun tidak berani tidur siang. Sang ayah adalah raja absolut di wilayah Teran Timur, dan merupakan kaisar kelahiran kekaisaran paling di kerajaan Burning. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan kedaulatan Qing Yunzong selalu dapat menekan pembakaran Tiangong. Dalam banyak hal, Qing Yunzong bahkan memiliki hak untuk membakar nasib kekaisaran. Karena Qing Yunzong tidak hanya memiliki kekuatan untuk penguasa tertinggi, ada hal besar di belakang Qing Yunzong, yaitu Yundian. Ada banyak orang kuat di Kuil Awan. Untuk Kuil Awan, baik Qing Yun dan Kekaisaran Pembakaran hanyalah sebuah situs di bawah yurisdiksi mereka. Oleh karena itu, Kerajaan Pembakaran telah ditekan oleh Qing Yunzong selama bertahun-tahun, karena takut menyinggung Qing Yunzong. Untungnya, Qing Yunzong berakar di Kerajaan Pembakaran. Tidak ada banyak konflik antara kepentingan satu sama lain. Dalam banyak kasus, keduanya bahkan dapat diintegrasikan. Inilah sebabnya Qing Yunzong mampu memberi makan kembali banyak foto para dewa yang kuat, kembali ke Burning Empire. Namun, penampilan ayah Huang Suqian pernah mengubah pola ini, karena kekuatan Suqian juga cukup kuat, bahkan lebih kuat daripada Tuan Qing Yunzong, dan Suqian bergabung dengan Yundian, tetapi Awan seorang anggota kuil masih lebih pingsan di Yundian daripada Qing Yun. Bagi Kekaisaran Pembakaran, ini adalah hal yang baik. Setidaknya pada banyak hal, Kekaisaran Pembakaran telah mengambil inisiatif, dan Qing Yunzong terlihat lebih seperti pengikut. Inilah sebabnya mengapa orang-orang mendiskusikan Qing Yunzong dalam beberapa dekade terakhir. Pengaruh itu menjadi lebih kecil, dan pengaruh Kerajaan Pembakaran secara bertahap meningkat. Sebagai anggota Kuil Cloud, Bapak adalah untuk membantu Kuil Cloud dan membantu Kuil Cloud untuk berpartisipasi dalam berbagai tugas. Kekuatan Suqian sangat kuat. Dalam pandangan Su Lingyun, dia seperti gunung yang tidak bisa dilintasi. Raja Surgawi yang terbakar hanya memiliki satu Suqian selama bertahun-tahun. Kekuatan Su Lingyun sendiri tidak cukup kuat, tetapi dalam posisinya, dia telah terkena sejarah rahasia. Dia mengerti bahwa ada gunung di luar gunung, dan ada surga di luar langit. Suqian mungkin raja di wilayah timur, tetapi begitu dia berjalan keluar dari timur, di panggung dunia yang lebih luas, itu bukan apa-apa. Sama seperti di Kuil Awan, dikatakan bahwa orang-orang yang lebih kuat dari Kaisar Ayah telah banyak menangkap, apalagi wakil utama di Kuil Awan, dan banyak penatua. Jadi Suqian bukan tanpa kemungkinan korupsi. Dalam 2 tahun terakhir, Suqian tidak pernah berada di DPRK. Berita di istana adalah bahwa ayahnya mundur, jadi dia selalu menjadi Pangeran Sufan, yaitu, saudara laki-laki Su Lingyun berkuasa. Sesuai dengan aturan Istana Pembakaran, jika ayahnya belum muncul dalam 3 tahun terakhir, pangeran akan menjadi kaisar baru, dan Suqian akan menjadi kaisar. Jika Suqian benar-benar mundur, pengaturan ini tidak ada masalah, tetapi 7 kaisar di istana tidak percaya bahwa Suqian sedang mundur, mereka lebih cenderung bahwa Suqian telah jatuh di luar timur. Itu adalah rumor yang memungkinkan kaisar untuk melihat kesempatan dan melihat kesempatan untuk merebut tahta. Dalam setahun terakhir ini, 7 kaisar Su Xing telah mempersiapkannya, dan Daxi telah memenangkan Yunjia dan Yujia di antara 7 lelaki besar, dan 3 kaisar Surui juga bersemangat untuk pindah, dan mereka memiliki waktu yang baik untuk membuat rumah yang baik. Pergi ke Dagu untuk menggambar sekte-sekte ini, tujuannya bisa dibayangkan. Sebaliknya, saudara laki-laki Su Lingyun, jaringan Pangeran Sufan jauh lebih sedikit daripada kaisar lainnya. Karena Sufan adalah putra tertua, ia diabadikan sebagai pangeran sejak ia dilahirkan. Ia telah tinggal di istana Pangeran Timur. Ia telah mengikuti kebijakan para ulama besar untuk mempelajari negara, dan tidak ada begitu banyak kesempatan bagi kaisar untuk mengumpulkan kontak mereka sendiri. Siapa yang bisa tahu pada waktu itu bahwa ayah akan menghilang? Karena itu, ketika Su Xing dan Su Rui bertindak, status Su Fan dalam bahaya.
Namun, Su Fan mengatakan bahwa itu mahal untuk pangeran. Apalagi, apakah ayahnya diturunkan atau tidak, masalah ini belum dikonfirmasi, sehingga 3 kaisar dan 7 kaisar masih mengintai dan ingin menunggu kesempatan. Selama berabad-abad, begitu itu melibatkan perjuangan antara kekuatan kekaisaran, seberapa mengerikan itu. Seringkali bukan karena Anda mati atau saya hidup, hampir tidak mungkin untuk memiliki hasil seri. Di satu sisi, Su Lingyun mengkhawatirkan saudaranya, Su Fan. Di sisi lain, dia tidak ingin melihat darah dan darah keluarga Su, dan saudara-saudara itu menghancurkan dinding, jadi dia ingin bergabung dengan King Yunzong. Meskipun Su Lingyun tidak ingin King Yunzong mengendalikan pembakaran Istana Surgawi, tetapi sekarang pasukan King Yunzong dapat melakukan intervensi, semua pasukan lain tidak dapat campur tangan. Sebaliknya, para raja pembakaran juga akan membantu di belakang. Mereka percaya bahwa setelah membantu raja baru, mereka dapat membanjiri sekte lain, sehingga merusak pola kepentingan saat ini dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Meskipun Su Lingyun mengatakan bahwa itu adalah yang mulia, King Yunzong tidak dapat dikontrol olehnya. Tidak hanya dia tidak bisa, bahkan Pangeran Su Fan tidak mungkin. Oleh karena itu, Su Lingyun telah mencari kandidat yang memenuhi syarat. Ini juga dapat membantu Su Fan untuk menemukan orang yang mengawal. Orang ini tidak dapat menjadi anak sekte. Dia hanya dapat menemukannya di akar rumput. Inilah mengapa Su Lingyun akan memilih. Sebagai seorang mentor di Xiao Yufeng, karena Xiao Yufeng berada di peringkat terakhir, maka para murid akar rumput di Xiao Yufeng adalah yang terbanyak. Su Lingyun juga tahu bahwa menyematkan harapannya pada murid-murid King Yunzong, tidak diragukan lagi ada orang-orang bodoh yang berbicara tentang impian mereka. Sepanjang sejarah, ada beberapa murid yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam murid-murid akar rumput, tetapi dibandingkan dengan anak-anak dari sekte, rasio ini sangat rendah. Oleh karena itu, Su Lingyun sendiri juga memegang kuda mati sebagai dokter kuda yang masih hidup. Jika dia benar-benar beruntung, kekuatan murid tertentu dalam fase akan melambung dan bahkan melalui ujian jalan King Yun. Dinilai, diserap sebagai murid Yundian, maka simpul di istana ini bahkan dapat dibuka. Kemungkinan ini terlalu kecil. Ini murni lebih baik daripada tidak sama sekali. Tidak heran bahwa beberapa orang berpikir bahwa itu adalah buang-buang waktu ketika dia datang ke Xiao Yufeng, bab 215. Su Lingyun telah menilai banyak orang jenius. Di Xiao Yufeng, dia juga merekrut banyak seniman bela diri berbakat dari Kabupaten Timur, tetapi dia tidak melihat harapan untuk saat ini. Su Tutor. Setelah Luo mengumpulkan berita, dia segera pergi mencari Su Lingyun, dan mendapati bahwa Su Lingyun tidak ada di kamar, hanya menemukan Su Lingyun di paviliun ini. Melihat Luo Zeng, Su Lingyun membersihkan ekspresi kesepian di wajahnya dan tersenyum, apakah kamu datang? Apa pendapatmu tentang tutor Soviet? Mata Luo Zeng sangat tajam. Dia jelas melihat bahwa ekspresi Su Lingyun itu tidak wajar. Su Lingyun menghindari topik ini dan menatap Luo Zeng dan bertanya, "Hei, apa yang telah kamu kembangkan baru-baru ini? Bagaimana matamu bisa begitu tajam?" Bahkan dengan kesempurnaan bawaan Su Lingyun, Luo Zeng samar-samar mengeluarkan napas yang tajam, dan beberapa napas bahkan memiliki goresan kecil di tubuh Su Lingyun. Ini jelas merupakan pemahaman yang ekstrim. Konsepsi artistik yang tajam akan menyebabkan efek ini. Seperti halnya mereka yang kuat di bidang para dewa, dengan momentum yang kuat, hanya dengan pandangan sekilas, Anda bisa membuat orang pingsan. Su Lingyun tahu bahwa Luo Zeng tampaknya memahami cara serangan jiwa, tetapi efek dari serangan jiwa dan suasana hati agak mirip, tetapi prinsipnya sama sekali berbeda. Penyerbuan jiwa mengharuskan dirinya untuk secara aktif menggunakan jiwa untuk menyerang, sementara suasana hatinya adalah seseorang sepanjang waktu. Keadaan eksudasi yang secara otomatis memberi orang-orang di sekitarnya rasa penindasan. Luo Zeng awalnya bisa menyatukan pemahamannya tentang tubuh pedang, tetapi pada saat ini dia secara insting mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia masih seharusnya tidak melakukan ini. Dia hanya menyadari arti pedang dan tidak bisa melakukannya dengan bebas, jadi dia masih membiarkan pedang ini menyebar secara alami. Waktu, tunggu sampai stabilitas diperbaiki. Ketika dia mendengar Su Lingyun, Luo Zeng mengangguk, "Saya belajar pedang di Seven Star Jiangwang." Arti pedang. Su Lingyun mendengar kejutan. "Aku ingat kamu tidak menggunakan tinju." Di antara tayangan Su Lingyun, Luo Zeng hanya memiliki pisau terbang sebagai senjata. Pisau terbang sangat tajam, tetapi benda-benda di pisau terbang ditakdirkan untuk menjadi senjata umum, dan hanya dapat digunakan untuk serangan mendadak.
Luo Zeng tersenyum sedikit, aku baru mulai berlatih pedang baru-baru ini. Suara Luo Zeng baru saja jatuh, Su Lingyun tiba-tiba memiliki tatapan tak mampu berkata-kata. Baru-baru ini, dia mulai berlatih pedang dan menyadari arti pedang. Ini juga, dalam pandangan Su Lingyun, Luo Zeng memang menciptakan banyak mukjizat ajaib. Misalnya, dengan kekuatan satu orang, ia mencoba untuk mengambil pintu luar puncak burung nasar, dan dengan kekuatan bawaan setengah langkah, ia menghadapi Wang Yanzhen dari para dewa. Tinju, ini cukup untuk menunjukkan bahwa Luo Zeng bukan orang jenius biasa. Namun, hal semacam ini pada awalnya adalah konsepsi ilusi. Beberapa pendekar pedang harus berlatih pedang selama beberapa dekade. Baik mereka makan atau tidur, mereka tidak terlepas dari pedang mereka setiap saat. Mengejar seni bela diri pamungkas, dan memahami pedang jahat, bahkan jika kebanyakan orang miskin dalam hidup mereka, mereka tidak dapat memahami pedang sekecil apapun, dan akhirnya mereka akan mati dan mati. Namun, Luo Zeng mulai berlatih pedang dengan santai, dan menyadari arti pedang. Jika ada orang di masa depan yang paling mungkin berjalan melalui jalan Qingyun dan melangkah ke kuil Yundian, ia kemungkinan besar akan menggunakan intuisi Su Lingyun selama Luo Zeng tumbuh dewasa dan senjatanya tidak jatuh. Tapi, sudah terlambat. Pangeran telah berada di atas tahta selama kurang dari 1 tahun. 3 kaisar dan 7 kaisar telah bersemangat untuk bergerak. Selama tahun ini, mereka akan memilih manipulator dewasa, dan bahkan dapat mulai pada saat pangeran berada di posisi. Kekuatan Luo Zeng, meskipun stabil dan meningkat, tetapi sekarang ia hanya bawaan, tidak cukup jauh untuk melihat. Su Lingyun merasa sedikit kasihan. Jika dia hanya memberi Luo 2 atau 3 tahun, dia hampir yakin bahwa Luo Zeng bisa menjadi salah satu kartu as Qingyun Zong. Sayangnya, sejak masa kanak-kanak, Su Lingyun, yang tumbuh di pengadilan, jauh lebih dewasa daripada orang kebanyakan, tidak peduli apa, dia tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir, bahkan jika dia berpikir bahwa pilihan awal Qingyun Zong begitu naif, tetapi sekali hal-hal yang dia putuskan akan menuju kegelapan dan tidak akan menyerah. Aku baru mulai berlatih pedang baru-baru ini, dan aku telah mempelajari pedangnya. Kamu terlalu banyak untuk kesempatan ini, Su Lingyun tidak tahu harus berkata apa. Namanya Luo Zeng. Awalnya adalah Luo Zeng dan murid-murid lainnya. Tes, masuk ke pintu batin, karena hanya murid dalam yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam rasio puncak penuh. Seluruh puncaknya besar, 3 tahun, niat asli Su Lingyun adalah membiarkan Luo Zeng menunjukkan wajahnya dalam rasio puncak keseluruhan. Bagaimanapun, dalam rasio puncak keseluruhan, semua talenta muda di Qingyun Zong dikumpulkan. Su Lingyun tidak mengandalkan Luo. Retribusi bisa mendapatkan tempat, dia masih muda, hanya 17 tahun, potensi masa depan tidak terbatas. Mungkin dalam rasio puncak penuh berikutnya, Luo Zeng dapat mencapai sejumlah tempat. Tidak mungkin, ada talenta di dunia ini. Terlalu banyak talenta muda yang memiliki kesempatan. Luo Zeng dapat memiliki kesempatan untuk memenangkan perkenan Tuhan, tetapi orang dapat melakukan hal yang sama, yang juga karena Su Lingyun tidak terlalu optimis tentang Luo Zeng. Memikirkan hal ini, Su Lingyun mengatakan topik di jalur yang benar, Anda telah memasukkan rahasia bawaan, masuk akal untuk mengatakan bahwa Anda dapat memasuki pintu bagian dalam, tetapi Anda harus lulus tes penilaian ketika Anda memilih pintu bagian dalam. Besok akan mengatur penilaian ini, Xiao Yufeng di luar pintu 30 orang teratas akan berpartisipasi. Luo Zeng mengangguk, tes ini seharusnya tidak menekannya. Melihat penampilan Luo Zeng, Su Lingyun segera bertanya, apakah Anda tahu mengapa saya ingin Anda memasuki pintu bagian dalam Xiao Yufeng sekarang? Apakah ini tentang seluruh rasio puncak? Luo Zeng bertanya. Su Lingyun mengangguk dan langsung berkata, ya, kali ini seluruh puncaknya besar, saya hanya ingin Anda mengalaminya. Saya merasakan kekuatan para murid Qingyun Zong. Saya tidak meminta Anda untuk mengambil tempat, tetapi, Anda harus melakukannya. Perhatikan bahwa jumlah murid yang dapat dikirim ke seluruh puncak terbatas. Kuota ini berbeda di setiap gunung dan didistribusikan sesuai dengan kekuatan. Kami hanya memiliki 7 tempat di Xiao Yufeng. Seluruh rasio puncak adalah kontes antara murid-murid top dari 33 puncak. Namun, kesenjangan kekuatan antara 33 puncak sangat besar. Ambil Tian Yifeng, nomor 1 di peringkat. Di pintu bagian dalam Tian Yifeng, sudah ada banyak dunia bawaan, dan bahkan di dalam murid menerobos. Datanglah ke para dewa. Kemudian bandingkan pintu bagian dalam Xiao Yufeng, yang terkuat hanyalah ranah bawaan.
Jika kuota di setiap gunung sama, itu pasti akan menyebabkan ketidakadilan yang serius. Misalnya, kesempurnaan bawaan di puncak Tianyi bahkan tidak memenuhi syarat. Itu mewakili Tian Yifeng, dan kekuatan para murid yang dikirim oleh Xiao Yufeng hanya bawaan 5 atau 6 ranah. Karena itu, sesuai aturan tertentu, tempat pertempuran ini tidak diperbaiki. Pada hari itu, kekuatan puncak adalah yang terkuat. Kali ini, jumlah tempat di seluruh puncak lebih dari 43. Puncak terakhir dari puncak hujan hanya 7 tempat. 7 tempat ini diberi peringkat sesuai dengan kekuatan pintu bagian dalam. Artinya, mereka harus masuk 7 pintu bagian dalam untuk dapat mewakili Xiao Yufeng. Aku tidak bisa membantumu. Kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk masuk ke 7 besar. Su Lingyun berkata perlahan. Menurut pandangan Su Lingyun, Luo Zeng hanya kekuatan bawaan, tetapi jika itu pada kekuatan tempur yang sebenarnya, itu harus mampu menantang murid batin bawaan. Murid pertama dari pintu batin Xiao Yufeng adalah bawaan dan sempurna, dan tempat ketujuh adalah persis bawaan 7. Jika Anda mengikuti kekuatan tempur sebelumnya Luo Zeng, Anda harus bisa masuk 7 besar. Peringkat murid dalam didasarkan pada tes, peringkat yang dihasilkan secara otomatis. Pada titik ini, tidak mungkin untuk dipalsukan, jika Su Lingyun memasukkan Luo Zengan secara paksa ke dalam 7 besar, murid batin lainnya tidak akan diyakinkan, dan Su Lingyun juga merasa bahwa dia tidak harus melakukannya. Aku mengerti, aku akan mengujinya besok, kan? Luo Zeng mengangguk. Ya, besok pagi, aku akan mengatur agar kamu melanjutkan pengujian. Jika kamu bisa masuk 7 besar dan mewakili Xiao Yufeng, kamu akan melihat penampilanmu. Su Lingyun tersenyum dan melihat ekspresi percaya diri Luo Zeng. Su Lingyun tampaknya memiliki perasaan yang berani di dalam hatinya, sepertinya dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Hari berikutnya, Xiao Yufeng mengantarkan penilaian tahunan. Penilaian ini sangat penting bagi murid luar Xiao Yufeng, karena hasil penilaian langsung menentukan apakah ia dapat dipromosikan ke pintu batin. Namun, mereka yang dapat berpartisipasi dalam penilaian, hanya 30 murid asing teratas, pada akhirnya akan memberi peringkat kepada para murid sesuai dengan hasil penilaian. 10 orang teratas dapat memasuki pintu dalam. Di luar gerbang sekolah, ada ilusi berukuran sedang, dan ada banyak rune yang tidak jelas terukir di sekitar ilusi. Pada saat itu, rune memancarkan cahaya biru terang, jelas mereka adalah keadaan aktivasi. Meskipun 30 murid teratas sedang melakukan penilaian, hasil penilaian masih sangat banyak bagi murid luar, sehingga sebagian besar murid asing tidak akan kehilangan mereka. Su Lingyun dan beberapa mentor lainnya telah tiba lebih awal. Meskipun ilusi ini telah diatur, ia harus ditempatkan dengan SPAR untuk mengaktifkan serangkaian persiapan seperti rune ajaib. 30 murid top segera tiba, dan 30 murid termasuk Hao Sige, Zhang Wuxian dan yang lainnya. Bahkan, jika peringkatnya benar-benar sesuai dengan dunia, 10 murid teratas memiliki keuntungan besar, dan mereka kemungkinan besar akan mencapai skor tinggi dan memasuki pintu dalam. Namun, ini sering tidak terjadi. Beberapa murid memiliki tingkat latihan yang rendah, tetapi latihan yang mereka lakukan lebih kuat. Mereka bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi saat pengujian. Mereka pernah memiliki 29 gerbang eksternal di Xiao Yufeng. Murid-murid berhasil mencapai 10, sehingga menjadi di dalam pintu. Luo Zeng telah lama menjadi jiwa yang terlahir, dengan kekuatannya, pada kenyataannya, tidak perlu diuji, dan langsung ke pintu batin. Apa yang kamu tahu? Mudah untuk memasuki pintu bagian dalam, tetapi kekuatan Luo Zeng lebih unggul. Dikatakan bahwa kali ini dia ingin meminjam susunan ajaib ini, mengenai pintu depan pintu bagian dalam, dan langsung berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak. 7 yang pertama agak sedikit mustahil. Meskipun Xiao Yufeng tidak baik, tetapi kekuatan 7 teratas di pintu bagian dalam telah mencapai 6 bobot bawaan. Meskipun Luo Zeng mempesona, tidak mungkin untuk menantang pembangkit tenaga listrik 7 kuat bawaan. Hei, apakah kamu sudah melihat batas Luo Zeng? Jika tidak, bagaimana menurutmu jubah hitam itu untuk diamati? Kamu melihat masa lalu, jubah hitam berdiri di samping, dia dipanggil Wang Sufeng, itu adalah hujan ringan kita. Puncak di dalam pintu peringkat ketujuh, awalnya dia memenuhi syarat untuk mewakili Xiao Yufeng untuk melawan seluruh rasio puncak. Tapi kali ini dia masih sangat gugup, jika Luo Zeng mengeluarkan skor tinggi, kemungkinan akan memeras posisinya. Meskipun ujian belum dimulai, berbagai berita telah menyebar di antara para murid. Bersambung.